Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang hari ini kita masih diberikan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Anak-anakku sekalian, grade 7 yang Ustadz banggakan, kalian merupakan siswa baru ya di sekolah SMP IT Azkia ini. Selamat datang, selamat bergabung dengan kakak-kakak kalian yang sudah lebih dahulu belajar di SMP IT ini. Baik, Ustadz akan memperkenalkan diri. Ustadz adalah Ustadz Wawan Ruswandi. Kalau rumah di Selabintana. Insya Allah untuk setahun ke depan kalian akan bersama Ustadz ya untuk pembelajaran IPS. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz akan sampaikan kontrak belajar yang harus sama-sama kita sepakati. Kontrak belajarnya nggak banyak, hanya 5. Yang pertama adalah berdoa sebelum belajar. Ini harus ya, agar ilmu yang kita dapatkan agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar barokah ilmu yang kalian dapatkan. Yang kedua, menyiapkan peralatannya, HP plus kuota, laptop boleh, dan jangan lupa buku serta ballpoint-nya harus disiapkan. Yang ketiga, silakan simak materi pembelajarannya sebaik mungkin. Harus fokus agar ilmu yang didapatkannya bisa maksimal. Yang keempat adalah kerjakan tugasnya ketika diberi tugas sebaik mungkin ya anak-anakku. Dan harus tepat waktu. Usaha itu akan sangat menghargai kalau kalian mengerjakan tugasnya tepat waktu dan itu ada nilai plus. Yang berikutnya adalah yang kelima. Akhiri pembelajarannya dengan doa ya. Itu juga dalam rangka ilmu yang kalian dapatkan semoga diberkahi oleh Allah ya. Ajak atau bersamai setiap belajar itu dengan Allah, bersamai dengan Allah agar yaitu tadi yang Ustaz sudah sampaikan. Semoga keberkahan selalu kita dapatkan, baik itu rezeki berupa makanan, berupa ilmu yang sekarang sebentar lagi akan kalian dapatkan. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pertama IPS ini Ustaz akan sampaikan KD-nya, yaitu sama-sama kita akan pelajari mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Saya ulangi ya. Kita akan sama-sama pelajari pada pertemuan pertama ini mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ustaz akan sampaikan video slide berikut. Ustaz akan pause kalau ada bagian yang perlu dijelaskan ya. Silakan dengarkan penjelasannya sebaik mungkin, harus fokus. Siap? Ya, silakan. Ustaz akan putarkan secara bertahap sambil dijelaskan. Silakan dilihat ya. Ini pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ini kita mulai dengan pengertian ruang. Ruang adalah tempat di mana makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan melangsungkan kehidupannya. Jadi itu ruangnya ya, tempat di mana kita tinggal itu disebut dengan ruang. Baik, kita lanjutkan.
Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Itu definisi ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Berikutnya, ini mengenai interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang akan menentukan interaksi antar aspek-aspek yang ada dalam ruang tersebut. Inilah semua konsep ruang, ya. Konsep ruang, jadi ada interaksi antar ruang, berikutnya interaksi antar aspek-aspek yang ada dalam ruang tersebut. Kita lanjutkan bagaimana interaksi antar ruang. Nih, berikutnya adalah pengertian interaksi. Pengertian interaksi adalah interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Seperti kalian nanti ya, berinteraksi dengan orang lain atau berhubungan, berkomunikasi, baik itu bicara, baik itu misalnya memberikan barang, ya, itu bisa diartikan melakukan interaksi, komunikasi diantaranya, ya, baik langsung berhadapan ataupun tidak berhadapan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Ya, interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu daerah terhadap daerah lain. Ambil contoh misalnya di antara kalian ada yang rumahnya jauh dari SMPT Azkia. Misalnya dari Sukaraja. Kenapa sekolahnya harus jauh-jauh ke Cisaat? Karena sementara ini di Sukaraja itu tidak ada SMPT Azkia. Makanya yang orang Sukaraja bersekolah ke Cisaat. Berikutnya juga yang orang Cibadak. Orang Cibadak, kenapa sekolah ke Cisaat? Karena di Cibadak tidak ada SMPT Azkia, ya. Seperti itu yang contoh sederhananya. Ada lagi contoh-contoh yang lain, silakan kalian cari, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, ini adalah interaksi antar ruang. Kita lihat ya.
Kalau tadi kan interaksi antar ruangnya adalah sekolah yang dari Sukaraja ke Cisaat, Cibadak ke Cisaat. Nah ini lebih luas lagi, contohnya perpindahan arus atau mobilisasi penduduk, mobilitas penduduk. Orang desa bekerja di Jakarta. Orang yang di pelosok, yang bukan di kota, bekerja di kota. Ya, itu interaksi antar ruang, perpindahan arus atau mobilitas penduduk, perpindahan penduduk. Yang kedua adalah perpindahan arus barang. Misalnya televisi dibeli dari Jakarta, ya. Apalagi kan sekarang sudah banyak itu yang belanja lewat online, ya. Itu perpindahan arusnya itu terjadi dari Surabaya ke Sukabumi, dari Sukabumi ke Jakarta. Di Cisaat itu ada Ustadz Ilyas, dia punya kakak, dia sampai Azia ya, ada Ustadz Ilyas, dia punya kakak, dia pengusaha kue ali. Dia suka mengirim barang dari Cisaat ke Jakarta karena punya langganan. Nah itu berarti perpindahan barang berupa kue ali ke Jakarta karena ada permintaan. Berikutnya adalah perpindahan arus informasi. Ya, informasi berita, misalnya kalian melihat di berita di sebuah televisi tentang kejadian kebakaran di suatu daerah. Nah, itu berarti kan dari daerah tersebut mengalami perpindahan atau arus informasi. Dengan arus informasi tersebut, kalian asalnya tidak tahu menjadi tahu ya dengan informasi tersebut. Oh, ternyata di sini ini ada kebakaran, di sini ada kasus meninggal, di sini ada kecelakaan dan lain-lain. Nah, dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah yang lain dari tadi ya. Dari barang dari Jakarta ke Sukabumi, dari Sukabumi ke Jakarta dan sebagainya. Semakin besar perpindahan arus salah satu unsur di atas menandakan interaksinya semakin kuat ya. Jadi semakin banyak yang beli misalnya barang, maka interaksi atau frekuensi perpindahan barangnya akan semakin banyak. Termasuk juga informasi. Semakin banyak yang harus diberitakan, berarti arus informasi akan semakin banyak lagi, semakin besar volumenya. Penduduk juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya terjadi bencana alam. Ya, nauzubillah min dzalik, semoga negara kita terhindar dari bencana alam. Misalnya ada gunung meletus, terjadi perpindahan penduduk yang besar-besaran. Ya, itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini syarat-syarat interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Wilayah A surplus sayuran berpindah ke wilayah B yang surplus ikan. Contoh, di usahakan rumah di Selabintana itu banyak kebun sayuran. Sedangkan di Pelabuhan Ratu itu banyak menghasilkan ikan. Nah, maka terjadilah saling memenuhi kebutuhan atau saling melengkapi. Dari pelabuhan dikirimkan ikan ke Selabintana. Dari Selabintana dikirimkan sayuran ke Pelabuhan Ratu. Karena kan di Selabintana itu berlebih sayuran, maka dikirimkan ke Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu ternyata berlebih ikan, dikirimkan ke Selabintana. Itu ya, saling melengkapi itu maksudnya. Ini ya. Jadi yang tadi, bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda, dampaknya interaksi semakin kuat ya, akan terjadi kerjasama yang baik.
Ini contoh sederhananya ya. Yang tadi ya, penjual ikan hasil laut akan berinteraksi dengan penjual hasil tani. Maka terjadilah perdagangan atau jual beli ya, menggunakan alat tukar tentunya. Karena sekarang sudah tidak barter lagi, tidak pertukaran antar barang dengan barang, tapi sudah ada alat tukar berupa uang. Dalam hal ini di Indonesia mata uang rupiah itu yang kita gunakan. Berikutnya adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Misalnya wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, wilayah C surplus ikan minus sayuran. Nah, ketiga wilayah tersebut saling memenuhi kebutuhan ya, ada kesempatan antara. Jadi ada yang wilayah C itu yang menjadi penyangga antara wilayah A dengan wilayah B. Jadi penawaran alternatif di mana suatu ruang itu menawarkan pilihan yang lebih baik di ruang lain dan ada ruang asal, itu begitu ya. Jadi ada pasar antara Slabintana dengan Pelabuhan Ratu, itu ternyata ada pasar. Jadi sayuran ke pasar dulu, terus dari pelabuhan ke pasar dulu, itu seperti itu kurang lebih ya yang wilayah C tersebut. Atau juga bisa diartikan yang lainnya. Berikutnya kemudahan transferability merupakan kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, informasi antar satu wilayah dan wilayah lainnya. Ini juga semakin mempercepat ya interaksi antar ruang dengan tersedianya transportasi, baik itu laut, udara, darat. Itu akan semakin menambah frekuensi interaksi yang terjadi. Kita lanjutkan. Kemudahan transfer ya. Berikutnya kemudahan transfer ini dipengaruhi oleh poin pertama, jarak antar wilayah semakin dekat itu transfernya semakin mudah. Walaupun sekarang itu jarak sudah tidak berpengaruh lagi ya dengan era teknologi seperti sekarang. Berikutnya biaya transportasi ya, itu juga berpengaruh terhadap kemudahan transfer. Berikutnya kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Kita lanjutkan. Penyebab interaksi antar ruang. Yang pertama adalah perbedaan karakteristik antar ruang terjadi karena masing-masing ruang memiliki keadaan fisik yang berbeda. Jadi keadaan wilayah ya, keadaan fisik. Keadaan fisik adalah kondisi tanah, bebatuan, air, suhu, udara, tumbuhan, dan yang lainnya. Ya, misalnya di Slabintana itu udaranya dingin, berarti akan terjadi interaksi dengan
yang ada wilayah dengan yang akan berinteraksi dengan wilayah yang panas. Itu seperti itu ya. Dan berikutnya perbedaan karakteristik ruang mengakibatkan adanya interaksi antara satu ruang dengan yang lainnya. Sebab setiap ruang memerlukan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Itulah interaksi yang terjadi. Perbedaan keadaan fisik. Perbedaan fisik itu diantaranya kondisi tanah, batuan, air, suhu udara, hewan, tumbuhan dan lainnya. Sayuran di sini dihasilkan, di sini enggak. Terus hewan juga di wilayah ini menghasilkan sapi, di sini enggak. Terus juga bebatuan, misalnya untuk menghias rumah diperlukan batuan yang bagus. Berarti wilayah itu memerlukan batuan dari wilayah yang lainnya. Termasuk juga air ya. Air juga seperti itu. Kalau yang kekeringan berarti memerlukan air dari wilayah yang kelebihan air. Itu seperti itu. Kita lanjutkan. Ini dampak interaksi antar ruang. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang terutama adalah pertumbuhan ekonomi ya, itu yang sangat kelihatan dengan interaksi antar ruang ini. Berikutnya perubahan penggunaan lahan. Ya, dengan interaksi antar ruang tersebut ini akan mengalami atau berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. Dalam hal ini terkena dengan istilah alih fungsi lahan yang asalnya tanah pertanian dibuat menjadi tanah permukiman, perumahan-perumahan. Sekarang itu banyak ya, daerah Cisaat, daerah-daerah yang lain yang sebelumnya berupa tanah pertanian dirubah menjadi perumahan. Malah ada juga yang dijadikan industri, tempat industri atau pabrik-pabrik. Ada juga perkantoran, sekolahan, ya, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Ya, mata pencaharian atau sumber penghasilan asalnya mengandalkan dari hasil alam seperti beras, hasil hutan, tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, sekarang orientasinya menjadi ke pabrik, ya. Jadi menghasilkan barang-barang yang siap pakai. Jadi orientasinya sudah berubah lagi, tidak hanya mengandalkan hasil dari alam saja. Dari alam tersebut diolah sehingga tumbuhlah pabrik-pabrik. Ya, kalau di Sukabumi sebelumnya tidak ada pabrik semen. Sekarang itu ada pabrik semen. Di Lembur situ ya kalau nggak salah. SCG nama produk semennya ya kalau nggak salah. Atau apa itu? Kalian pasti lebih tahu. Kita lanjutkan. Nah tadi ya, asalnya pekerjaan orientasinya sumber daya alam itu berubah menjadi pekerjaan industri dan jasa. Ya, industri itu pabrik, jasa itu berarti keahlian orang, keahlian manusia. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah berkembangnya sarana prasarana. Boleh kalian lihat ya, Ustaz mundurkan dulu.
lihat ya, ini berkembangnya sarana prasarana. Silakan kalian lihat dan perhatikan ya. Silakan dilihat dan diperhatikan saja karena tinggal dibaca saja ini. Insya Allah sudah sangat jelas. Berikutnya ini perubahan komposisi penduduk ya. Ini boleh kalian lihat saja dulu. Seperti ini komposisi penduduk yang terjadi sampai 2019. Berikutnya nomor 6, perubahan sosial budaya ya. Perubahan yang terjadi di masyarakat. Asalnya bercocok tanam menggunakan tangan, berubah sekarang menggunakan teknologi menjadi seperti yang di sampingnya ya, itu yang atas. Yang atas asalnya yang ini menjadi menggunakan mesin menanam padi, luar biasa itu ya. Dan yang di bawahnya ini cara pengajaran di sekolah, asalnya menggunakan whiteboard dengan spidol whiteboardnya ditulis. Berikutnya berubah menjadi era digital menggunakan tab ya. Ini seperti ini. Sudah menggunakan alat yang canggih. Jadi pembelajarannya sudah berubah. Berikutnya kita lanjutkan. Alhamdulillah pembelajarannya
sudah selesai, dan ternyata tadi adalah perubahan sosial adalah yang terakhir, poin yang terakhir. Seperti itu pertemuan pertama pembelajaran IPS di kelas 7 ini. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian yang merasa belum jelas, silakan dituliskan pertanyaannya, silakan di-share di grup. Nanti oleh wali kelas akan dicatat, dikumpulkan dan akan disampaikan ke Ustadz. Insya Allah Ustadz akan jawab ya secara bertahap. Mudah-mudahan Ustadz juga bisa. Kalaupun ada pertanyaan yang belum bisa, Ustadz akan usahakan untuk menjawabnya sesuai kemampuan. Ya, mudah-mudahan videonya tadi cukup jelas. Kalaupun belum ada bagian yang kurang jelas, silahkan untuk ditanyakan. Dari Ustadz cukup sekian. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kelebihannya. Ustadz cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.